minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Di era lebaran ini kita masuk ke hari pertama kita lebaran ya teman-teman. Dan finalnya di hari yang fitri, akhirnya ada yang meminta maaf padamu. Ada yang meminta maaf padamu ya. Kita akan lihat di sini. Kamu kalau misalnya nggak pas lebaran, dan nunggu aja minggu-minggu ini ya. Seseorang ini bagaimana ya? Seseorangnya ini itu sebetulnya dia memiliki energi yang mengalir seperti air. Jadi gini, dia tidak mencoba untuk pernah melawan kamu. Dia termasuk orang yang tenang tapi menghanyutkan. Dan sebetulnya kalau orangnya itu, kalau seandainya marah ya, itu ngeri gitu, karena orangnya nggak pernah marah. Di sini orangnya cukup introvert ya teman-teman, karena dia di sini ada sisi mengucilkan diri. Dia selama ini kayak menyepi. Dia mencoba untuk mengolah kembali kehidupannya dan ya udah bertahan hidup dengan ala kadarnya. Jadi kamu bisa ketemu dengan seseorang yang memiliki ujian materi, ujian kehidupan, atau orang yang meminta maaf sama kamu ini benar-benar secara duniawi itu sedang berkendala. Nah, di sini dari sekian banyak orang yang memang kau kenal atau kau sayang, dia adalah orang yang memiliki satu-satunya daya tarik sehingga kamu sendiri juga sulit melepaskan atau sulit untuk mengikhlaskan dia. Misalnya dia dengan orang lain, kamu kayak nggak ikhlas gitu. Walaupun kamu sudah putus dan dia kerap kali sama kamu itu cuman memanfaatkan atau mungkin bersikap buruk sama kamu. Nah, orangnya itu karena egonya besar kan, suka memperhatikan diri sendiri. Kemudian di sini orang ini adalah orang yang membuat kau trauma. Di mana orang yang membuat kau trauma ini kalau ingat-ingat dia lagi itu penuh dengan rasa sakit. Jadi sebetulnya yang akan minta maaf dengan kamu adalah orang dengan seseorang yang kamu mungkin hindari banget, dikarenakan ya banyak drama di antara kalian. Kalian mungkin berantemnya sampai gila-gilaan ya. Terus aku bisa bilang dia tidak memberikan kebaikan sama kamu, cenderung memberikan sebuah hubungan toksik atau hubungan karmik atau hubungan apapun di sini yang sebenarnya kayak tidak membawakan sebuah kemajuan buat kamu. Nah, kita akan coba untuk pembacaan 2024 di era lebaran ini. Jadi, oh ya teman-teman, sebelum aku informasikan ke kamu, aku cuma mau bilang mohon maaf kalau ada salah-salah ya, karena pembacaan ini tidak berlaku untuk semua orang. Dan kalau kalian mau penasaran dengan pertanyaan atau apapun, kalian silakan konsultasi berbayar mengenai kehidupan. Aku nggak pakai magic kok, tenang aja. Oh iya, kalau mau beli Le Aura ya, mumpung nih kamu baru dapat THR atau apapun, jangan lupa pesen Le Aura teman-teman. Soalnya ini baunya enak banget, dan ini tuh udah versi 2 ya. Kita lihat lagi. Kita lihat orang yang akhirnya meminta maaf padamu. Sebelumnya, sebenarnya energi orang ini itu walaupun dia diam, tapi sepertinya kayak nggak bisa lepasin kamu sih. Kalau aku lihat kartu Nine of Wands ini, dia tuh sebetulnya ketika minta maaf sama kamu, dia tuh punya rasa bersalah yang besar banget. Intinya seperti itu. Dia punya rasa bersalah, dia kayak ada ganjelan dalam hati. Kok aku nggak bisa akrab sama dia gitu ya. Di sini ada kartu Knight of Pentacles. Dia akan berinisiatif ya teman-teman, berinisiatif duluan. Dimana dia tuh memiliki itikat yang baik di hari lebaran ini. Dan ada kartu Seven of Wands. Sebetulnya dia mengambil momen ini, menurut dia momen ini adalah momen yang baik. Karena kenapa? Kamu mau nggak mau kan pasti kembali ke nol lagi, ya kan? Kamu diharapkan bisa lebih bijak lah ya dalam melihat situasi. Dikala dia minta maaf, mungkin ini adalah harapan yang baik ya. Bulan
dan hari yang baik. Karena di sini dia berharap dengan sesuatu yang positif. Dia ngarepin banget maaf dari kamu. Ingat ya teman-teman, seseorang yang melakukan kesalahan mungkin ada kalanya mereka juga itu udah mulai menyadari gitu loh. Nggak mungkin kan orang itu jahat terus. Kita lihat lagi di sini ada kartu The High Priestess. Tujuan dia itu sebetulnya bukan aneh-aneh sih. Dia juga sudah tahu dan menyadari bahwa kesalahan yang selama ini dilakukan mungkin membuat kamu tuh sakit, trauma, dan dia belajar dari situ. Ya, orang ini tuh belajar bagaimana memperbaiki hubungan keluar ya antar sesama dia ke orang lain, atau bagaimana dia bisa memposisikan dirinya itu menjadi orang lain. Dalam hal ini misalnya kamu, ya dia memposisikan bahwa betapa nggak enaknya jadi kamu gitu loh. Walaupun ada ada kondisi di mana dia ini mungkin ketika minta maafnya kelihatannya kesannya kayak angkuh gitu ya, kesannya kayak nggak bersalah gitu, tapi itu memang stylenya dia ya, karena aku bilang orangnya kan itu diem, orangnya tuh dingin. Dan di sini ada kartu Six of Cups. Sebetulnya bentuk kasih sayang ini ujung-ujungnya apa sih? Dia mau ngomong bahwa dia tuh masih sayang sama kamu. Tujuan akhirnya dia adalah ingin ada sebuah hubungan baik sama kamu. Kalau aku bisa cek lebih dalam lagi ya teman-teman, kalian itu kan energinya kayak energi yang bisa dibilang karmik ya. Terus kamu berhubungan dengan orang yang mungkin introvert, yang dia sebetulnya nggak banyak bicara, tapi menurut kamu tuh banyak sisi misterinya lah orang ini ya, banyak sisi misterinya. Makanya mungkin di momen seperti ini dia itu pengen merecreate kembali hubungan-hubungan yang misalnya kemarin salah. Kalau kondisinya dengan kamu mungkin tidak baik, dia pengen balikan lagi, atau mungkin sekedar silaturahmi untuk sekedar menyatakan bahwa kamu tuh berarti loh, aku tuh sayang sama kamu loh, kamu tuh ada di memori aku loh gitu ya. Kita buka lagi di sini. Kita lihat lebih dalamnya. Lebih dalamnya ada kartu The Moon. Ini sesuatu yang tersembunyi ya teman-teman. Kita akan lihat sesuatu yang tersembunyi di balik kata maafnya untuk kamu. Six of Pentacles ya. Maksud tersembunyinya adalah di sini ingin mengulangi kembali adanya effort, take and give. Terus di sini dia juga bilang bahwa kamu tuh adalah orang yang perhatian sama dia ya. Jadi di balik kata maafnya dia tuh sangat menyadari bahwa kamu adalah orang yang sudah banyak berkorban kepada dia selama ini. Yang kedua di sini ada kartu Four of Pentacles. Jujur di balik kata maafnya dia sendiri itu sebetulnya punya sisi nggak pede ya, sisi nggak pede. Jadi sebetulnya dia itu selama ini kan memang nggak bisa ngelupain kamu, tapi dia tuh tidak berani berucap, tidak berani mengatakan secara jujur, karena di sini sebetulnya dia tuh merasakan kesepiannya sendirian gitu loh. Mungkin ya kalau kamu pernah dengar dia ada yang lain atau gimana, tapi kan treatment orang itu nggak pernah sama teman-teman, dan menurut dia tuh nggak pernah cukup gitu ya. Four of Pentacles itu lebih kepada apa sih? Insecurity. Dia tuh kayak kurang percaya diri sebetulnya, dan dia nggak mau meninggalkan kamu karena dia tahu mungkin dia nggak bisa tanpa kamu. Karena di sini juga ada sisi posesifnya dia ke kamu ya. Ada kartu Queen of Pentacles. Dia tuh pengen banget disayang, dia pengen banget diperhatikan. Jadi gini ya, kamu tuh mungkin adalah tipe yang penyayang kata dia ya. Di sini energinya tuh banyak feminin, semuanya feminin. Ini ada energi Taurus, ada energi Capricorn ya, kemudian ada energi dari ya Capricorn. Dan yang aku bisa cek di sini adalah posesifnya dapat, kamu itu sayangnya dapat, perhatiannya dapat.
Terus kamu di sini adalah orang yang mungkin tidak membiarkan dia kesulitan. Kamu adalah, menurut dia kamu tuh adalah penolong gitu loh. Entah kamu pernah memberikan solusi, entah itu berupa effort ke kamu, materi untuk dia, dan lain-lain, itu dia nggak pernah lupakan. Ada kartu Eight of Wands. Nah, Eight of Wands di sini aku bisa lihat apa ya? Orang ini itu kayak susah untuk bisa pergi dari kamu. Inginnya adalah beriringan. Dia pengen bersama kamu aja. Saya nggak tahu sih. Kamulah yang menentukan apakah dia ini bisa menjadi soulmate kamu, ataukah menjadi pasangan secara fisik. Itu tergantung dari lapangan. Tapi dia tuh pengen beriringan sama kamu intinya. Dia pengen maju aja ke kamu. Entah nanti yang terjadi gimana gitu loh. Ya, makna dari dia minta maaf yang penting kamu sama dia tuh sejalan dulu. Maksudnya gini loh, nggak ada musuh-musuhan, nggak ada gap, ya udah jalan aja. Maksudnya kalau misalnya itikatnya baik ya baik aja, gitu teman-teman. Dan di sini ada kartu Seven of Cups ya. Maksud dari akhirnya adalah Seven of Cups di sini tuh menunjukkan bahwa kamu adalah salah satu bagian dari keinginannya. Dia nggak mau kamu pergi gitu loh, karena kamu tuh adalah salah satu target yang memang harus untuk dia. Entah dia tuh kayak merasa kamu tuh memang ditakdirkan untuk dia sih, karena mungkin yang mengerti dengan kondisi dia, sedalam-dalamnya dia, sejelek-jeleknya dia, itu cuman kamu yang lebih paham. Mungkin yang lainnya mungkin nggak sesabar kamu, iya kan, bisa jadi kan yang lainnya tuh nggak sesabar kamu sampai orang ini tuh kayak ada sisi ketagihan gitu loh ketemu sama kamu ya. Jadi kalau misalnya ada berantem atau ada rasa nggak enak, dia sendiri juga kayak nggak bisa berlama-lama sebetulnya. Dan mungkin ini adalah momen dimana dia bisa memberanikan diri bahwa oh iya, aku sebaiknya minta maaf gitu. Ini yang aku bisa lihat sih teman-teman. Kita akan lihat ya energinya yang diberikan padamu. Dia ingin kali ini kau memberikan kepercayaan kepada dia, karena dia menginginkan adanya sebuah hubungan yang sehat ya teman-teman. Yang kedua, kalian itu memang terikat secara spiritual, entah itu karmic, entah itu twin flame, entah itu soulmate. Yang pasti soulmate pasti iya, tapi masalah twin flame ataukah karmic kita nggak tahu gitu ya. Karmic itu biasanya dengan hubungan-hubungan dimana ketika dua orang itu berpisah maka kangennya minta ampun. Bisa jadi hubungan segitiga, tapi kalau bersatu ketemu pun nggak bisa bersatu. Tapi ada rasa di sini yang susah untuk dilawan. Challenges ya, challenges itu artinya banyak tantangan juga dalam hubungan ini. Tetapi sebetulnya tantangan yang diberikan sama semesta sebetulnya nggak ada yang rumit sih, tapi memang ada aja gitu masalah eksternal yang mungkin membuat hubungan kalian bisa aja kayak berantakan. Nah, challenges ini menunjukkan bahwa kalian itu digodok sama semesta untuk menuju kedewasaan. Kalau misalnya toh memang tidak jadi, maka nggak ada sakit hati. Itulah challengesnya ya. Kenapa kalian dipertemukan lagi, dipertemukan kembali? Ya ini pelajarannya. Banyak tantangan. Bisa aja kalian itu ada energi twin flame. Kalau twin flame itu memang tidak ditakdirkan untuk menikah. Jadi memang belajar satu sama lain. Oh, kekuranganku di sini, aku berkaca pada kamu, kekuranganmu berkaca sama aku. Sebagai contoh satu sama lain, kamu gak usah ngeliat yang kemana-mana, ngeliat dia aja. Misal di hidupnya dia lebih jelek daripada kamu harus tahu dia ngelakuin apa. Oh, aku nggak boleh begitu
gitu loh teman-teman. Dan dia harus berkaca dari kamu. Oh, dikala kamu dalam kondisi yang sedang diuji dunia, kamu bisa bertahan, dia harus mencontoh kamu. Kenapa? Seperti itu ya. Dan aku akan bukakan untuk orang yang akhirnya meminta maaf padamu. Ini adalah nama-namanya teman-teman, silahkan di capture, silahkan di zoom ya. Kalau misalnya kurang besar tinggal di capture, tinggal dibuka di galeri handphone kamu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku di pembacaan lebaran ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. See you. Bye bye.